Selamat siang, ketemu lagi dengan saya Maitan Malin, mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan PG PAUD Universitas Sulawesi Tenggara. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas mengenai citasi. Seperti kita ketahui, dalam kita membuat suatu makalah penelitian apapun bentuknya, penelitian yang kita lakukan itu kita pasti menggunakan referensi, baik itu dari buku, jurnal, website, dan beragam sumber lainnya. Karena referensi-referensi yang kita gunakan itulah yang nantinya akan menjadi pegangan kita dalam melakukan penelitian, bahkan dapat menguatkan argumen kita. Oleh karena itu, pentingnya kiranya kita harus mendokumentasikan kontribusi mereka dengan mengutip sumber kita. Memahami cara mengutip sumber bisa sangat rumit. Kenapa? Terutama karena adanya gaya yang berbeda untuk menulis makalah, termasuk American Psychological Association, Modern Language Association, dan gaya Chicago. Sumber-sumber elektronik juga dilengkapi dengan aturan kutipan khusus masing-masing dalam gaya ini. Kenapa? Karena sumber elektronik juga bisa kita jadikan bahan sitasi kita. Adapun pengertian sitasi, sitasi dapat didefinisikan sebagai daftar pustaka dari sejumlah dokumen yang dirujuk atau yang dikutip oleh sebuah dokumen, dan setiap daftar pustaka dokumen tersebut dimuat dalam bibliografi dokumen yang mengutip yang secara khusus mengkaji pengarang dan karya-karya lain. Sitasi juga dapat diartikan sebagai referensi intelektual ke sumber yang diterbitkan atau tidak diterbitkan dengan mengutip sebuah buku, penulis, atau publikasi yang ada untuk mendukung fakta yang ada. Pengertian sitasi menurut beberapa ahli, misalnya Diana Hacker dan Nancy Somers dalam bukunya A Pocket Style Manual Edition, itu mereka mengemukakan bahwa sitasi adalah cara kita gunakan atau cara Anda untuk menggunakan untuk cara kita atau cara Anda untuk menghargai peneliti atau penulis lain ketika kita menggunakan karya mereka dalam karya tulis kita. Kemudian menurut Garfield mengemukakan bahwa analisis sitiran banyak digunakan dalam kajian bibliometrika karena jelas mewakili subjek yang diperlukan, tidak memerlukan interpretasi valid dan reliable. Sedangkan menurut Guha menyebutkan beberapa pengguna sekunder sitiran, di antaranya itu pertama dipergunakan sebagai bibliografi. Kedua, mempersiapkan daftar peringkat majalah. Ketiga, dipergunakan sebagai daftar peringkat. Keempat, mengetahui hubungan penggunaan berbagai bentuk dokumen. Kelima, mengetahui umur penggunaan dokumen. Keenam, mengetahui keterhubungan dan keterkaitan subjek-subjek. Ketujuh, mengetahui asal-usul atau akar dari subjek ilmu. Kedelapan, kajian sitiran dari abstrak atau indeks. Ada beberapa macam sumber sitasi yang bisa dipergunakan. Misalnya konten kutipan dapat bervariasi tergantung pada jenis sumber yang digunakan, yaitu dapat mencakup buku, judul buku, penerbit, tanggal penerbitan, nomor halaman, nomor buku standar internasional atau yang biasa disingkat dengan ISBN. Kemudian jurnal penulis jurnal, judul dalam pengertian artikel, judul jurnal, tanggal publikasi, nomor halaman. Selanjutnya koran juga dapat dijadikan sumber sitasi. Itu koran, penulis, judul artikel, nama surat kabar, judul bagian, dan nomor halaman jika diinginkan tanggal publikasi. Selanjutnya situs web. Situs web juga kita dapat jadikan sumber sitasi kita, yaitu penulis, judul artikel, situs webnya, dan publikasi, URL, tanggal ketika situs diakses, Digital Object Identifier atau DOI-nya. Selanjutnya sajak bisa juga kita gunakan, yaitu di mana sajak garis miring spasi biasanya digunakan untuk menunjukkan baris yang terpisah dari sebuah puisi, dan kutipan tanda kurung biasanya menyertakan nomor baris.
Seiring dengan informasi khas tentang penulis, tanggal publikasi, judul dan nomor halaman, Citasi juga menyertakan pengidentifikasi unik yang sering digunakan untuk jenis karya referensi tertentu, seperti nomor buku standar internasional atau ISBN-nya. Itu digunakan untuk kutipan buku. Sedangkan serial item dan contribution identifier atau SICI itu digunakan untuk volume tertentu, artikel jurnal atau bagian lain dari suatu majalah. Selanjutnya digital object identifier atau DOI itu digunakan untuk dokumen dan sumber elektronik. Keempat, PubMed Identifier atau PMID itu digunakan untuk artikel hasil penelitian biomedis. Ada beberapa jenis citasi. Beberapa jenis citasi yang kita kenal itu ada banyak cara mengutip sumber pendekatan penelitian kita. Gaya citasi terkadang tergantung pada disiplin akademis yang terlibat. Seperti contohnya, gaya APA atau American Psychological Association itu digunakan dalam bidang pendidikan, psikologi, dan ilmu pengetahuan. Kedua, gaya MLA atau Modern Language Association digunakan dalam bidang humaniora. Ketiga, gaya Chicago atau Turabia itu umumnya digunakan dalam bisnis, sejarah, dan seni rupa. Selain ketiga gaya tersebut, ada pula jenis gaya lainnya seperti Oxford, Harvard, ASA, AAA, CSE, CEB, CBE, dan lain sebagainya. Nah, tujuan dari citasi kita melakukan citasi yaitu beberapa tujuan penting diantaranya seperti untuk menjunjung tinggi kejujuran intelektual atau menghindari plagiarisme. Terus kedua, untuk menghubungkan karya dan ide sebelumnya atau tidak asli dengan sumber yang benar. Ketiga, untuk memungkinkan pembaca menentukan secara independen apakah bahan yang direferensikan mendukung argumen penulis melalui klaimnya. Selanjutnya, untuk membantu pembaca mengukur kekuatan dan validitas materi yang telah digunakan oleh penulis. Nah, cara kita membuat citasi itu ada beberapa cara. Seperti pertama, kita lewat kutipan. Kutipan harus sama dengan sumber yang digunakan. Hanya mengutip frasa, baris atau bagian yang relevan dengan subjek kita dan tidak mengubah ejaan atau tanda baca dari kutipan aslinya. Kemudian parafrase. Parafrase itu melibatkan kita dalam penulisan. Frasa demi frasa dari sumber yang kita tulis kembali menjadi kata-kata kita sendiri. Bagian kita harus memiliki panjang yang sama atau lebih pendek dari bagian aslinya. Parafrasa berarti penulisan ulang lengkap dari bagian sumber yang digunakan dan bukan hanya penataan ulang kata-kata. Terus yang ketiga itu kita meringkas. Meringkas termasuk menempatkan ide utama suatu bagian ke dalam kata-kata kita sendiri. Nah, ringkasan jauh lebih pendek daripada bagian sumber aslinya. Pastikan untuk tidak mengubah arti sebenarnya dari bagian ini sambil meringkas ide utamanya. Demikianlah yang dapat saya bagikan tentang materi citasi. Semoga ini dapat menjadi bahan kita sebagai mahasiswa tingkat akhir dalam menyusun suatu makalah penelitian kita. Menjadi sumber kita sebagai patokan kita menyusun hasil penelitian kita. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.